Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan dan kita bersama-sama untuk mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebelum kita mengupas tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita minta pimpinan Roh Kudus sehingga pada pertemuan hari ini ada banyak berkat yang kita dapatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan, kasih senantiasa setia yang Tuhan curahkan buat kami. Sehingga kami pada malam ini boleh bersekutu dengan Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, urapi kami. Sehingga perjumpaan pada malam ini akan memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti tentang jawaban daripada Tuhan di dalam menghadapi problema kehidupan yang hari-hari ini kita alami. Tuhan mari berbicara lewat setiap kami dan terjemahkan dengan bahasa kuasa-Mu sehingga kami boleh mencerna setiap apa yang kami dapatkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menikmati sabda-Mu hanya di dalam satu nama Allah yang perkasa, yang senantiasa menolong dan menyertai kami, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini kita ada di dalam sebuah keadaan yang dimana penyakit atau virus ini belum sampai pada titik selesainya kondisi yang normal. Nah, banyak hal yang menjadikan setiap orang menjadi khawatir, menjadi waspada, menjadi bimbang, menjadi takut. Dan penyakit ini membawa sebuah kematian yang tidak saja kepada orang yang miskin, tetapi orang kaya, orang yang ternama, orang yang terpandang. Bahkan orang-orang yang memiliki aktivitas di dalam medis pun mengalami sesuatu yang menjadikan mereka harus tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang menyangka bahwa datangnya Tuhan berarti luput daripada persoalan hidup. Bahwa datang kepada Tuhan itu sepertinya kita terlepas dari masalah. Kita datang kepada Tuhan itu seperti ada sesuatu yang begitu spektakuler. Sehingga kita dilepaskan dari banyak hal. Tetapi hari ini kita bersama-sama mempelajari tentang sebuah kebenaran. Sehingga kita tidak kecewa menjadi orang-orang yang percaya. Sehingga kita itu meyakini dengan iman kita bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, pasti. Tetapi dibalik kepada kemustahilan itu tidak ada yang mustahil. Tetapi dibalik itu kita diajarkan untuk menerima sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Bukti daripada itu di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Kita diajarkan seperti ini Bapak Ibu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya ulangi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jelas Alkitab menulis dengan pasti bahwa tidak ada satupun manusia, baik yang jahat, baik yang benar, baik yang mengenal Yesus maupun mereka yang tidak mengenal dia mengalami sebuah pernyataan bahwa ada musibah yang harus dialaminya. Mereka akan mengalami segala sesuatunya seperti itu. Nah, di ayat ini berkata, kemalangan orang benar banyak. Berarti kalau orang benar saja mengalami kemalangan, apalagi orang yang tidak benar, apalagi orang yang tidak mengenal Kristus, apalagi orang yang melupakan Tuhan, apalagi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan hidupnya tidak benar, itu tidak lebih baik daripada kita, orang-orang benar yang mengalami kemalangan. Tapi ada sesuatu hal yang Tuhan ajarkan buat kita. Kemalangan orang benar ini adalah kemalangan yang memang Tuhan izinkan agar kita mampu bagaimana kita untuk bersekutu terus dan mempertahankan hidup ini bersama Tuhan dan mengikuti janji-janjinya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan yang luar biasa yang kita peroleh bahwa orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, orang-orang yang menerima otoritas daripada Tuhan, itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya, di dalam segala permasalahan dan segala tantangan dan segala himpitan dan segala problem dan kemalangan yang terjadi pada orang-orang benar, Tuhan berkata, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Di sini ada suatu pernyataan Tuhan bahwa di dalam kemalangan, di dalam kesusahan, di dalam himpitan dan di dalam tantangan hidup ini, Tuhan ada bersama kita. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan merasakan bagaimana tekanan setiap anak-anaknya yang dirindung dengan kemalangan demi kemalangan, tantangan demi tantangan. Dia juga Allah yang ada di dalam hidup kita merasakannya. Dan dia tidak pernah melepaskan kita. Alkitab menegaskan bahwa ada perbedaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa perbedaan-perbedaan antara kesusahan orang benar dengan kesusahan orang fasik? Orang-orang benar ada dalam perlindungan Tuhan. Anda setuju? Orang-orang benar ada kuasa yang daripada Allah. Dia dimampukan untuk menghadapi semua tantangan, problema kehidupan, rumah tangga kita, ekonomi kita, usaha kita, bahkan pelayanan kita. Jangan heran kalau orang-orang yang di dalam Tuhan itu mengalami himpitan, terus mereka berkonsolidasi atau konseling dengan hamba-hamba Tuhan untuk mencari jalan keluar. Jangan heran para pengusaha terus bertanya-tanya kepada hamba Tuhan gimana kiat yang baik untuk menghadapi tantangan ini secara ilahi. Berapa banyak orang-orang yang sakit yang mulai mengalami ketakutan, dia berharap ada pertolongan daripada hamba-hamba Tuhan untuk mendapatkan share tentang kebenaran bagaimana caranya mengatasi sakit penyakit itu. Ini orang benar. Tetapi di luar sana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, terlalu yakin saya, dia tidak mencari Allah, tetapi mencari dengan kekuatannya sendiri. Bahkan apa yang dia miliki, itu adalah hal yang dipertaruhkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini, mari kita akan belajar tentang sebuah kesetiaan orang-orang benar menghadapi kemalangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemalangan ini bisa sakit penyakit, kemalangan itu bisa problema rumah tangga, kemalangan ini bisa bicara tentang ekonomi, kemalangan ini bisa bicara tentang usaha, bahkan kemalangan ini bisa bicara tentang pelayanan. Bagaimana kita menghadapinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kiat yang perlu untuk kita pelajari bersama bahwa di dalam Tuhan itu ada janji Tuhan yang betul-betul menjadikan kita kuat dan mampu. Untuk itu dibutuhkannya sebuah kesetiaan orang-orang yang percaya. Kesetiaan mempercayai Tuhan. Kesetiaan menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Memberikan kesempatan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita agar kita dimampukan untuk menghadapi sebuah kenyataan. Bapak Ibu, 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini, yaitu orang-orang benar di dalam kesusahan orang benar itu bersifat sementara. Tidak selamanya, tidak terus berjalan dan berjalan sampai pada saatnya. Begitu jahatnya Allah kita kalau kita sebagai anak-anaknya sampai mengalami tindasan demi tindasan sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa terus kita hilang. Roh Kudus selalu menuntun kita. Di dalam Mazmur 30 ayat 6 itu Tuhan marah kepada orang-orang benar hanya sesaat. Dia tidak selamanya.
Kesusahan orang benar itu seperti sesuatu yang dimana seorang ibu yang akan melahirkan anaknya. Ibarat inilah kalau orang wanita, maaf kata, seorang wanita yang mau melahirkan putra atau putrinya yang dikandungnya, itu mereka mengerang merasa kesakitan. Sakit sekali. Saya punya istri Bapak Ibu. Anak saya 2. Ketika dia mengalami persalinan, wow katanya itu sakitnya bukan main. Dan saya nggak bisa membayangkan sakitnya ibu-ibu yang lain. Dia diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian. Nah, ini penting sekali buat kita semua. Ketika kita masih memiliki orang tua, khususnya orang tua wanita, hormati dia. Karena dia ketika melahirkan kita, beliau menghadapi suatu kemalangan yang luar biasa. Apa itu? Antara hidup dan mati. Dan ketika dia melahirkan kita, beliau melahirkan kita. Luar biasa. Itu sesuatu yang perlu dihormati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kesusahan orang benar itu sifatnya sementara. Seperti orang yang melahirkan tadi. Kesakitannya itu hanya sementara. Kalau orang yang hamil menurut medis 9 bulan 10 hari itu orang yang hamil itu akan melahirkan. Dan puncaknya yaitu kesakitan di saat melahirkan. Berarti 9 bulan 10 hari masa-masa proses itu mengalami banyak tantangan. Hati-hati, makan diatur, terus tidak bekerja berat. Semua banyak yang harus menjadi dia tanggung sehingga supaya ini tidak jatuh. Nah, apa hubungannya dengan kemalangan orang-orang benar? Kita mengalami kesakitan yang luar biasa. Hari-hari ini kita akan melewati itu ketika kita meyakini saatnya tiba ada pertolongan Tuhan. Nah ini yang penting sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi untuk hal inilah kita perlu tahu bahwa kemalangan itu tidak menimbulkan petaka dalam hidup kita. Kemalangan itu buat orang benar. Karena itu satu loncatan iman kita agar kita tetap setia berharap pada Tuhan. Yang kedua, kesusahan atau kemalangan orang benar walaupun berat tetapi terasa ringan. Ini apa-apaan ini? Mana ada susah itu walaupun berat ya berat. Tetapi di sini dikatakan kesusahan orang benar walaupun berat tetapi terasa ringan. Mengapa demikian? Di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 15 itu dikatakan seperti ini singkatnya. Mereka diberi kekuatan ekstra untuk menanggungnya. Tuhan kita tidak membiarkan orang-orangnya itu jatuh tergeletak. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya, orang-orang percaya, orang-orang benar jatuh dan tidak bangkit. Dia akan menopang dengan tangannya, dia akan mengangkat kita untuk bangkit dan berjalan dan tegak. Ini sebuah janji yang Tuhan berikan. Jadi orang-orang yang di dalam kehidupan orang percaya sesungguhnya memiliki sebuah kesetiaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jika kita bicara tentang setia, tentu kita dibutuhkannya sebuah pengorbanan. Jika kita bicara tentang setia, berarti kita juga pun melepaskan hak kita sebagai orang yang memiliki sesuatu. Dan sebagai orang yang setia, dia rela melakukan sesuatu agar mendapatkan sesuatu. Nah, orang benar adalah orang yang rela,
Orang benar adalah orang yang setia. Orang yang benar adalah orang yang melepaskan hak kemanusiaan kita. Kita mau diubahkan, kita mau diproses, kita mau untuk dibentuk Tuhan agar menjadi lebih sempurna daripada kehidupan kita yang lama. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia yang akan memelihara kita, Dia yang akan mengoreksi kita, Dia yang memberi kekuatan buat kita, Dia yang mengingatkan kita kalau kita berbuat sesuatu yang tidak benar. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-90, dia berkata, kesetiaanmu, kesetiaan Tuhan dari keturunan ke keturunan. Engkau yaitu Allah menegakkan bumi sehingga tetap ada. Artinya Allah yang luar biasa. Keturunan-keturunan orang percaya selalu di dalam pantauannya. Dia menegakkan bumi, menegakkan keadaan kita sehingga tetap ada. Artinya kita tidak akan dihempas di dalam badai itu sampai kita itu hilang dan musnah. Perlu kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesusahan orang benar walaupun berat tetapi ringan. Mengapa demikian? Karena kita diberi kekuatan daripada Tuhan. Kita nggak sampai kita itu jatuh, kita nggak sampai kita itu terus hilang dan kita tidak pengharapan. Orang-orang yang setia selalu berpengharapan dan di dalam kesetiaan itu ada jawabannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena di dalam kesetiaan itu, kenapa kita tuh setia sih? Kenapa kita terus menginginkan sesuatu keringanan? Walaupun beban ini menimpa. Karena ada janji Tuhan. Karena ada satu konsep yang Tuhan itu di balik kesusahan ada kesukaan. Di balik penderitaan itu ada ketekunan. Di balik ketekunan itu ada suatu kesempurnaan proses di mana kita cakap untuk menanggung segala perkara. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang hidup benar dan setia di dalam Tuhan, dia mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat 10, di situ dikatakan, orang-orang fasik banyak menderita kesakitan, tetapi akan bertahan persoalan karena mereka itu tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi orang-orang fasik itu akan mengalami penderitaan kesakitan yang luar biasa. Karena dia tidak memiliki pengharapan. Nah ini loh bedanya antara orang fasik dan orang benar Bapak Ibu. Untuk itu yang dikasih Tuhan, mari di dalam kehidupan kita meyakini bahwa Allah yang setia tidak akan membiarkan kita. Walaupun banyak tantangan disebutkan, kemalangan orang benar itu banyak. Kalau bicara tentang banyak tidak dari 1, 2, 3, bahkan lebih dan lebih. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Di sini Tuhan berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia, yaitu Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan, akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Setelah saya mendengar dan merenungkan ayat ini, betapa dahsyatnya Allah kita, saudara. Betapa hebatnya, betapa kasihnya kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang yang dianggap benar di hadapannya. Karena kita adalah orang-orang bagian daripada biji mata Allah. Allah tidak akan membuat kita menjadi biji matanya kalau hidup kita tidak benar. Tapi orang-orang yang benar, Tuhan katakan tetapi Tuhan adalah setia. Jadi kalau engkau tidak benar, engkau harus kembali kepada jalanmu dan menjadi jalan yang benar. Maka Tuhan, apa yang difirmankan hari ini, tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan setia di dalam segala hal. Untuk itu cepatlah berbalik daripada kehidupan yang jahat. Kehidupan yang memungkiri kekuatan Allah. Jangan membuat diri kita menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang pintar. Sehingga kita lupa Tuhan. Tetapi jadikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan.
Karena kita tidak akan terlepas dari segala problem kehidupan Bapak Ibu. Karena hal-hal yang menjadikan kita lupa akan Tuhan. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan berkata, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seiring perjalanan kehidupan kita, banyak-banyak orang jatuh di dalam dosa. Dosa adalah sebuah kemalangan yang dilanggar oleh manusia dan membuahkan penderitaan yang berkepanjangan. Tidak peduli itu orang miskin, tidak peduli itu orang kaya, tidak peduli itu orang terpelajar, tidak peduli itu pria atau wanita, besar atau kecil, anak-anak maupun dewasa, orang tua sekalipun. Kita dipantau oleh kuasa jahat. Untuk itu, supaya orang-orang percaya itu jatuh, supaya orang-orang benar itu diambil kesempatan ketika kita lengah, kita enggak bersekutu dengan Tuhan. Dia akan mengambil hak kebenaran itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang malang. Sehingga kita mengalami kesusahan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Para rasul, para pendahulu kita, para penginjil. Berapa banyak mereka itu mengalami nistaan. Berapa banyak mereka mengalami siksaan. Tetapi Tuhan campur tangan di dalam hidupnya. Dan saya terlalu yakin orang-orang benar itu memperoleh upah yang luar biasa daripada Tuhan. Yang ketiga, kesusahan orang benar akan berakhir dengan sukacita. Bapak Ibu jangan merasakan kalau Bapak Ibu mengalami tantangan, Bapak Ibu mengalami hambatan, Bapak Ibu mengalami pergumulan, Bapak Ibu mengalami sakit penyakit. Itu Tuhan marah dan Tuhan tidak mau kita itu terus sakit terus. Tuhan itu mau ketika kita sakit, kita mengalami tantangan, kita itu bangkit. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia yang sanggup melakukan segala perkara buat kita. Jadi kesusahan orang benar akan berakhir dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita melihat sebuah kebenaran di dalam Mazmur 126, ayat terakhir yang akan saya bagikan buat Ibu, Bapak yang ada di rumah. Mazmur 126. Ya, 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kiasan, ini adalah sebuah pandangan di mana orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, di mana orang-orang yang memiliki pengharapan tetapi dia mengalami tantangan hidupnya dan dia tetap menabur, tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan kebenaran, tetap menyampaikan kabar baik tentang Yesus itu baik. Tuhan katakan, pasti mereka pulang dengan sorak-sorai. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Ada satu hadiah yang luar biasa ketika kita tetap setia di dalam pengharapan kepada Yesus Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan orang fasik? Mereka tidak akan melakukan itu. Mereka kalau mengalami sebuah kesusahan, dia akan mencari kambing hitam. Dia akan mencari siapa yang menjadikan ini. Siapa yang menghadirkan corona sampai susah semuanya ini. Dan pikirannya selalu jahat dan jahat dan jahat. Dia mencari kebenaran di atas kesalahan orang lain. Tetapi dia tidak mencari kebenaran di atas kebenaran. Bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan. Agar Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini, mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Jadi dalam kesusahan orang benar, walaupun banyak, itu sifatnya sementara. Saya ulangi Bapak Ibu,
kesusahan orang-orang benar, walaupun banyak, tetapi sifatnya hanya sementara. Jangan takut, hadapi semuanya. Tidak ada satupun orang yang sakti, sakti artinya tidak terlepas dari masalah. Orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang disebut dekat dengan Tuhan, orang-orang yang disebut orang-orang jahat, semuanya mengalami kemalangan. Tetapi kemalangan orang benar, Tuhan pasti memberi jawaban. Walaupun berat tetapi terasa ringan karena ada penolong, ada sukacita yang dari Tuhan untuk membangkitkan kita. Haleluya. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, jangan takut, hadapi kemalanganmu. Karena kemalangan itu Tuhan Yesus melepaskan kita dari semuanya itu. Puji nama Tuhan. Satu ayat lagi Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 103 ayat 17. Ayat ini menjadi penghiburan buat kita semua yang hari-hari ini mungkin menghadapi tantangan baik pekerjaan, baik sekolah anak-anak, baik perkumpulan kita untuk ibadah bersama-sama. Ya, kita mengalami kesulitan. Itu pun merupakan sebuah kemalangan, sebuah penderitaan. Kita tersiksa ibadah terus dengan online. Ayat ini berkata seperti ini 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi orang-orang percaya. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, keadilannya itu tidak untuk pribadi kita, tetapi sampai anak cucu kita. Puji nama Tuhan untuk malam ini. Bila renungan di dalam doa malam ini akan menjadi sumber kekuatan kita. Jika kita sadar bahwa di dalam kemalangan ada Tuhan. Di dalam sebuah penderitaan ada Tuhan. Di dalam pergumulan ada Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Anda diberkati. Oh haleluya. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan. Oh haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan mengakhiri pertemuan kita untuk malam ini. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Sungguh kami memerlukan pengharapan yang penuh daripada Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk menghadapi sebuah kenyataan yang harus kami hadapi sehingga kami mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami himpitan. Kami tidak habis pikir untuk berkata-kata, kami tidak habis berpikir untuk mendapatkan jawaban. Tapi kami memiliki Engkau ya Yesus. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami terlalu yakin Engkau tidak akan membiarkan kami di dunia ini seperti yatim piatu. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap ada di samping kami. Engkau ada di rumah tangga kami. Engkau ada di dalam pekerjaan kami. Engkau ada di dalam pelayanan kami. Ketika kami mengalami tekanan, kami enggak mampu, kami enggak kuat. Tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami terlalu yakin malam ini. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Sehingga kami tidak ragu lagi. Kami terus setia kepada Engkau ya Tuhan. Yang memiliki janji ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat malam ini. Kamu memberkati setiap kami yang ada. Yang mengikuti acara ini. Mengikuti doa malam ini. Dan kamu memberkati para hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala dan semua tim pelayanan yang ada di GAB Miracle ini. Tuhan kami minta berkat-Mu tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami. Kami terlalu yakin Tuhan memberi kemenangan buat hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.